sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh, bajunya Kak. Iya. Ini Pak. Oh, iya benar. Romo baru datang. Romo Julius. Sana. Iya, Kak. Ini namanya ada. Iya, Lomanto. Iya. Pakai N. Ya.
Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati. Selamat datang saudara-saudari yang terkasih. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan dari Hendra dan Melisa. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Martinus Irwan Julius CM yang terhormat, seluruh keluarga hendak mengantar Johannes Hendra Lomanto dan Melisa Evelina memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Maka sekarang marilah kita bersama-sama menuju ke altar Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita berbahagia bersama Hendra dan Melisa yang akan mewujudkan atau membulatkan tekad menyempurnakan cinta kasih yang mereka miliki di dalam sebuah keluarga. Kita semua menjadi saksi, kita semua menjadi pendukung, kita semua menjadi pendoa. Maka sebelum kita mendoakan cinta kasih yang ingin mereka sempurnakan ini, marilah kita pertama-tama dengan rendah hati mengakui bahwa kita lemah dan berdosa. Kita mohon ampun supaya kita layak untuk mendoakan mereka berdua. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menciptakan manusia laki-laki dan perempuan yang akan Kau satukan sendiri di dalam hidup keluarga.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Yesus Kristus, Allah Putra, Engkau hadir di dalam keluarga Nazaret. Engkau bertumbuh di dalam pendampingan Maria dan Yosef. Semoga Engkau juga mendampingi keluarga baru yang akan tercipta hari ini. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Engkau senantiasa menyertai kehidupan manusia sampai akhir zaman. Semoga Engkau juga berkenan hadir di antara kedua mempelai ini. Dengan penyertaan-Mu, Engkau senantiasa memberkati dan mendampingi mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dengarkanlah doa-doa kami dan curahkanlah rahmat-Mu atas hamba-hamba-Mu ini, Hendra dan Melisa. Semoga mereka yang dipersatukan di depan altar-Mu diteguhkan untuk tetap saling mengasihi dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada
Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Umat dimohon untuk berdiri. Sejahtera Kristus menguasai hatimu. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Pada waktu itu orang-orang Farisi datang kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya,
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Ya, duduk dulu ya, belum disahkan ya. Memang agak sedikit ironis, setiap kali ada pesta perkawinan seperti ini, Injil yang dipilih itu adalah Injil perceraian ya. Ini agak sedikit ironis. Biasanya saya mengajak pasangan-pasangan untuk mencari misalnya perikop yang sungguh-sungguh memperkuat. Tetapi ya banyak yang memilih ini ya sudah ya. Sebetulnya kalau kita ingin mencermati sungguh, merefleksikan sebuah perkawinan, kemarin saya juga sudah bertemu dengan Hendra dan Melisa dan ngobrol ya kan. Apa sih yang membuat manusia seringkali ingin memutuskan tali perkawinan? Apa yang membuat itu? Kalau kita baca lebih lanjut perikop ini perikop ini kan hanya dicuplik sedikit saja ya. Sebetulnya kalau kita baca lebih lanjut, ada lanjutannya sebetulnya. Orang Farisi sudah diberitahu seperti ini, tetap saja dia kayak membela diri. Loh, dulu Musa itu memberi surat cerai kepada pasangan yang ingin pisah. Tetapi Yesus mengatakan itu karena ketegaran hatimu, maka Musa membuat surat itu. Tapi sebetulnya yang paling inti dari perkawinan itu adalah yang dikatakan oleh Yesus. Manusia diciptakan berdua-dua. Mungkin kamu tanya lah kamu pasangannya mana? Nah ya, kamu ini tulang rusuknya di mana nih? Ini tulang rusuk saya enggak tahu mana-mana ini mungkin ya. Sudah enggak laku juga mungkin ya. Tetapi dipersatukan untuk menjadi satu daging. Inilah yang tidak mudah, menjadi satu daging. Apa artinya menjadi satu daging? Itu bukan karena tubuhnya nempel terus enggak. Tetapi menjadi satu keberadaan yang di dalamnya itu keduanya itu harus menciptakan satu situasi yang masing-masing ditumbuhkan dan dikembangkan. Sebetulnya satu daging ini mau melukiskan, kalau Anda kan biasanya sering ditanya tentang Tritunggal Maha Kudus ya. Ini gimana itu Allahnya kok tiga? Nah, sering ditanya seperti itu kan. Mana Allahnya tiga? Loh, itu entitas satu yang masing-masing di dalam kesatuannya itu menampilkan cinta kasih yang sempurna. Sebetulnya sangat mirip dengan perkawinan di mana mereka berdua itu menjadi satu. Keduanya harus menciptakan situasi supaya masing-masing berkembang. Nah, inilah yang tidak mudah, ya kan? Hendra dan Melisa ya, kamu ingat percakapan kita yang lalu itu toh? Nah, Anda tidak perlu tahu percakapan kami ya, tetapi mereka berdua itu menceritakan tentang
pasangannya ya. Melisa menciptakan tentang Hendra dan Hendra menceritakan tentang Melisa. Untung ada saya di tengah ya. Kalau enggak itu bertengkar lagi. Tetapi situasi itu dibutuhkan, enggak apa-apa. Namanya pertengkaran rumah tangga kan biasa saja. Tapi yang paling penting adalah apakah masing-masing punya kemauan untuk mendengarkan dan menghargai. Karena mau tidak mau kalian berbeda, sudah. Walaupun biasanya cinta anak muda itu, wah, cintaku padamu itu setinggi langit. Nah, itu omong kosong semua sudah ya. Kalau sudah menikah itu tidak ada setinggi langit sedalam samudra, tidak ada. Kalau sudah menikah itu bagaimana kamu berani untuk menghormati dan menghargai pasanganmu, itu saja. Dan itu harus pertama-tama ada satu hal yang perlu dilakukan, yaitu pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Kamu ingat ya, tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Kalau kamu harus mendengarkan Melisa ngomel, telingamu harus berkorban sedikit ya, untuk mendengarkan dia mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hatinya ya. Kalau Hendra itu orangnya diam saja, diomeli menengai, ini maksudnya apa, kamu tidak paham. Nah, kamu harus punya pengorbanan juga untuk memahami, mungkin dia perlu waktu untuk berpikir. Itulah yang tidak mudah. Itulah yang tidak mudah. Tapi lihat pendukungmu ini banyak sekali ya. Ini supportermu itu banyak ini. Pendoamu juga banyak. Dan yakinlah mereka akan selalu mendukung kalian. Tetapi yang paling penting ya tetap kalian berdua untuk terus membangun relasi ini supaya masing-masing berkembang. Jangan sampai ada yang merasa direndahkan dan satunya merasa tinggi. Karena tadi di bacaan pertama apa? Wanita diciptakan itu sepadan sebagai penolong. Kamu tidak bisa hidup sendiri tanpa penolong. Maka saudara-saudara, marilah dalam perayaan cinta kasih ini kita berdoa bagi mereka berdua. Semoga mereka mampu untuk memperjuangkan komitmen yang hari ini mereka ambil. Maka saya sangat suka dengan janji perkawinan itu ya. Walaupun saya tidak pernah menikah, tapi ya saya suka mendengarkan. Artinya ketika Hendra memilih engkau, Melisa, tanpa membayangkan orang lain ya. Sebaliknya juga, itu artinya memang ini adalah komitmen saya, ini adalah pilihan saya. Maka perjuangkan ya. Jangan sampai perjuangan awalmu ini tidak ada artinya di kemudian hari. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melanjutkan peristiwa cinta kasih ini dengan menyaksikan janji suci yang akan mereka ungkapkan dan akan diberikan kepada pasangannya. Silahkan mempelai berdua berdiri. Mempelai yang berbahagia, kalian telah datang kemari dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dan setia dalam menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sebelum kalian menyatakan janji suci kalian, saya akan bertanya tentang maksud dan isi hati
yang harus kalian jawab dengan sepenuh hati. Yohanes Hendra Lomanto dan Melisa Evelina, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Kurang keras ya? Ya, saya bersedia. Ya. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Maka untuk itu saya persilahkan kalian berdua untuk menyatakan cinta kasih kalian di hadapan Tuhan dan para saksi serta kitab suci ini. Sudah apa? Apa? Saya untuk langsung bilang Iya. Saya Yohanes Hendra Lomanto memilih engkau Melisa Evelina menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Melisa Evelina memilih engkau Yohanes Hendra Lomanto menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan berkatilah bahwa cincin ini akan dipakai oleh mereka yang mengucapkan janji setia dan berkawin. Semoga menjadi tanda cinta kasih dan kesetiaan bagi yang satu sama lain. Bapak kita kami putuskan. Yohanes Hendra Lomanto, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai tanda kasih dan kesetiaan. Melisa Evelina, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai tanda kasih dan kesetiaan. Semoga kalian selalu memandang dengan wajah penuh cinta dan semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Silakan membuka kerudungnya lalu diberi tanda kasih. Hendra dan Melisa, sekarang saya perkenankan kalian untuk mohon doa restu dari kedua orang tua, karena mereka berdua, orang tua Anda, sungguh-sungguh ingin mendoakan dan mendukung Anda. Silakan. Amin.
bersyukur padamu Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami lewat kasih ayah Ibu. Sungguh mulia tiada tara kasih-Mu ayah dan Ibu. Kami bersujud di hadapan-Mu, mohon doa dan restu-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Berkatilah ayah Ibu, lindungilah selalu. Kita lanjutkan dengan doa umat. Kedua orang tua, silakan. Anak-anak terkasih, terimalah kitab suci. Salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Yohanes Hendra Lumanto dan Melissa Evelina. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Yohanes Hendra Limanto dan Melissa Evelina yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam
rahmat suci Allah. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Marilah kita berdoa untuk mohon berkat untuk kedua mempelai. Semoga dengan murah hati Allah membantu mereka yang telah diberkaya olehnya dengan sakramen perkawinan ini. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hambamu ini yang hari ini dipersatukan oleh perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu yang berlimpah turun atas Melisa Evelina, mempelai perempuan ini, serta atas teman hidupnya Yohanes Hendra Lumanto. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja, serta menyemarakkan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Dikau dan dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Dikau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat kenalan, dan pada akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Silakan berdiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian berdua dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan rumah kalian. Amin.
Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini, beserta keluarga, segala doa dan harapan kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan cinta kasih kita bersama Yohanes Endra Lumanto dan Melisa Evelina sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi kita memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Sekarang saya persilahkan kedua mempelai untuk memohon doa kepada Bunda Maria. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami mohon juga doa restumu ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Pelabuhan cinta. Putri dulu.